Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan mencoba membahas salah satu emiten saham yang menurut saya cukup menarik dan potensi emiten ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi ke depannya itu terbuka lebar ya teman-teman, yaitu saham MDKI, di mana emiten ini bergerak di bidang chemical dan kira-kira seperti apa, kenapa menurut saya pribadi ini akan meningkat signifikan. Mari kita lihat untuk pembahasannya. Baik, secara umum gambaran saham MDKI ini sampai dengan saya membuat video ini harganya itu berada di angka 199 ya teman-teman. Kalau kita lihat secara all time, emiten ini masih mengalami penurunan ya sebesar 34% dari semenjak dia IPO ya. Nah, ini hal yang menurut saya menjadi peluang karena emiten ini menurun terus ya emitennya, dan terlihat memang dari tahun 2021 emiten ini tidak bergerak kemana-mana ya, hanya berada di range 200-an teman-teman. Dia memang sedikit menurun di tahun 2013 ke angka 180-an, tetapi overall dari tahun 2021 kurang lebih 3 tahun ya, emiten ini berada di kisaran range harga 200 sampai dengan 250. Tetapi memang lebih sering di angka 200 ya. Jadi terlihat di sini memang terkonsolidasi secara time period yang cukup panjang ya. Nah, ini mengapa saya katakan cukup menarik. Padahal nanti di fundamental saya melihat adanya peningkatan. Nah, kita lanjut saja. Yang pertama, analisis fundamental. Nah, ini yang saya katakan pertama dari historis labanya. Untuk laba tahun 2023 ini sudah meningkat sangat signifikan ya dari tahun 2022 ataupun tahun sebelumnya. Di mana kita melihat dari tahun 2018 sampai 2022 labanya hanya berada di bawah 40 miliar ya, 40 miliar dalam rupiah. Nah, pada saat tahun 2023, emiten ini dia sudah mencapai laba mencapai 47 miliar ya. Ini sangat signifikan sekali teman-teman investor. Nah, inilah kenapa saya katakan seharusnya dari sisi laba sih dia sudah meningkat signifikan kalau kita bandingkan dengan pergerakan saham tadi yang masih stagnan di kurang lebih angka 200-an. Nah, ini yang menjadi salah satu peluang menurut saya yang cukup menarik karena labanya sudah meningkat, tapi harga sahamnya belum meningkat. Jarang-jarang sebenarnya teman-teman pergerakan harga sahamnya merespon lebih lambat dari kondisi fundamentalnya. Biasanya kalau seperti ini, sebagian besar sih saham sudah mengalami peningkatan lebih dulu dibandingkan dengan fundamentalnya yang sudah baik. Nah, ini yang saya katakan peluang yang cukup bagus ya teman-teman, karena dari sisi laba dia sudah meningkat signifikan, tapi harga sahamnya masih stagnan di situ-situ saja. Nah, laba 47 miliar tadi dari mana saja? Seperti biasa, saya melampirkan laporan laba ruginya di tahun 2023, perbandingannya dengan annual tahun 2022. Di sini memang secara penjualan sih tidak terlalu signifikan meningkat ya, dari 486 menurun menjadi 470.700 dalam jutaan rupiah. Memang menurun sebenarnya, tapi tidak terlalu signifikan ya. Tapi kalau kita lihat dari beban penjualan, ini yang cukup efisien menurut saya dari 385.000 dalam jutaan. Di sini menurun menjadi 364.182. Artinya ada efisiensi yang cukup bagus ya di sini. Nah, kemudian dari beban penjualan juga di sini terlihat menurun dari 22.812 dalam jutaan rupiah, dia menurun menjadi 17.000. Jadi overall sih di tahun 2023 ini yang bisa saya simpulkan itu perusahaan ini mengalami yang namanya efisiensi yang cukup signifikan. Sehingga didapatlah untuk laba tahun berjalannya di angka 48.407 dalam jutaan rupiah. Sehingga tadi dihasilkan laba yang diatribusikan ke entitas hidup yang saya ambil datanya sebelumnya di grafik itu kurang lebih 47 miliar teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan teman-teman ke historis ekuitas. Dari ekuitas juga sangat bagus ya teman-teman menurut saya. Kalau kita perhatikan ya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, dan secara grafik juga terlihat jelas ya, ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2023 ini dia sudah mencapai ekuitas 950 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat di sini rata-rata kenaikan ekuitasnya itu dari 6 tahun terakhir itu di angka 3,13%. Not bad menurut saya teman-teman. Nah, dari sisi laba tadi meningkat, ekuitasnya juga mengalami peningkatan. Nah, ini hal yang cukup menarik menurut saya teman-teman, karena dengan meningkatnya aset bersih juga pertanda bahwasanya emiten ini
performanya cukup bagus dari sisi labanya, sehingga adanya peningkatan atau eh, kenaikan laba ditahannya mungkin ya teman, ataupun pelunasan utang. Nah, kemudian kita lanjutkan ke historis utang. Nah, memang kalau secara utang sih terlihat adanya peningkatan ya dari tahun 2022, di mana tahun 2021 dia hanya 80 miliar, meningkat menjadi 105 miliar ya. Tetapi sudah menurun kembali ke angka 99 miliar. Nah, memang terlihat meningkat ya, tapi kalau kita perhatikan, jumlah utang ini kalau kita bandingkan dengan aset bersihnya tadi hanya mencapai 0,10 dari total ekuitasnya ya teman-teman. Tadi kita lihat ekuitasnya saja sudah mencapai 900-an miliar ya, hampir 1 triliun. Dan kalau kita lihat utangnya, ya tidak sangat signifikan sekali teman-teman, hanya 99 miliar. Sehingga tadi jumlah utangnya itu hanya 0,10 ekuitas. Nah, artinya di sini bisa disimpulkan untuk emiten ini sangat-sangat jauh dari kata permasalahan likuiditas ya. Nah, ini hal yang menurut saya juga cukup menarik ya, di mana tadi labanya sudah naik, kemudian ekuitasnya juga naik. Nah, utangnya di sini dia tidak signifikan. Nah, itu merupakan hal yang atau poin-poin yang menurut saya cukup penting kita perhatikan dalam melakukan pemilihan saham ya. Nah, kemudian kita lanjut ke histori posisi kas. Ini juga perlu diperhatikan karena seberapa banyak case-nya dari emiten ini yang mungkin bisa dipergunakan untuk ekspansi ataupun pembagian dividen, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk posisi kasnya itu memang tidak terlalu signifikan ya. Secara fluktuatif juga tidak terlalu, dia hanya terlihat berada di range posisi yang sama ya. Dari tahun 2018 kurang lebih di angka 203 miliar, dan tidak terlalu fluktuatif pergerakannya. Di posisi 2023 juga mencapai angka 221 miliar. Dan menurut saya pribadi sih angka ini sudah cukup tinggi ya. Berarti dari total asetnya tadi yang mencapai 990-an miliar, 221 miliar itu merupakan dalam bentuk cash. Dan perlu kita ketahui juga teman-teman, emiten ini rutin membagikan dividen. Dan kalau kita lihat dividen yield-nya juga cukup bersaing ya. Dan kalau melihat historis datanya, untuk dividen yield sekarang itu berada di angka atau di atas angka bunga perbankan ya, lebih bunga deposito. Jadi menurut saya cukup menarik. Dan kalau kita lihat di posisi 2023 ini, posisi kasnya cukup tinggi, dan tentunya memang nanti di tahun buku 2023 atau di tahun 2024 untuk pembagian dividen, saya rasa ini pasti akan dibagikan dengan angka yang cukup signifikan ya. Terutama tadi memang karena sudah ada peningkatan dari laba juga. Jadi untuk dividen sih, emiten ini patut diacungi jempol teman-teman, karena dia rutin membagikan dividen. Dan tentunya nanti di tahun buku 2023 dan tahun 2024 ini, maksud saya, pembagian dividennya juga pasti akan cukup menarik ya, karena tadi peningkatan laba dan mungkin peningkatan hal lainnya, seperti juga posisi kas. Nah, kita lanjut ke historis earning per share dan juga return on equity-nya. Nah, ini saya katakan tadi sebanding dengan peningkatan laba. Untuk EPS di tahun 2023 ini merupakan EPS tertinggi selama 6 tahun terakhir ya, berada di angka 19. Sangat bagus sekali teman-teman, saya kan melirik emiten ini. Kemudian untuk ROE-nya di sini juga ROE tertinggi terjadi di tahun 2023 yang mencapai angka 5, dan rata-rata ROE-nya kalau kita lihat secara 6 tahun terakhir itu berada di angka 4,2%. Not bad lah ya teman-teman. Dan kalau kita lihat grafiknya ini, dia sudah mengalami yang namanya peningkatan ya, dari sisi EPS dan ROE sudah jauh melebihi EPS dan ROE tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lanjutkan ke data berikutnya, ini yang menjadi anomali ya. Untuk historis harga sahamnya ini sepertinya berbanding terbalik dengan pergerakan EPS dan juga ROE-nya tadi. Sementara untuk EPS dan ROE-nya sudah mengalami peningkatan, berada di poin tertinggi dari periode-periode sebelumnya, harga sahamnya ini justru sebaliknya teman-teman ya. Dari tahun 2018 dia justru menurun. Padahal tadi kinerjanya ataupun laba maupun ekuitasnya itu sudah meningkat signifikan, melebihi tahun-tahun sebelumnya selama 6 tahun terakhir dari 2018. Tapi untuk harga sahamnya ini delay ya teman-teman, belum mengikut dari fundamentalnya. Nah, itulah saya katakan kenapa emiten ini menjadi peluang yang cukup besar menurut saya kalau kita memilih saham yang fundamentalnya baik ya, dan pergerakan harga sahamnya masih delay atau belum mengikuti fundamentalnya. Dan saya yakin sih teman-teman untuk emiten ini akan ditarik ke depan harganya karena fundamentalnya juga sangat-sangat bagus ya.
Dan untuk historis harganya atau prediksi harganya setelah slide yang satu ini ya, yaitu harga fundamental. Yang pertama kita perlu ketahui untuk harga MDKI itu berada di angka 199 pada saat saya membuat video ini ya. Nah, harga 199 itu memiliki PBV 0,5 dan PER-nya itu di angka 10,5. Dan seperti biasa saya combine untuk PBV 1 yang wajar menurut saya itu di angka 375 dan PER 10-nya itu di angka 189. Kalau kita combine, dia berada di angka 282. Jadi sebenarnya teman-teman, menurut analisis saya pribadi sih, untuk rata-rata kombinasi PBV dan PER berada di angka 282 per sahamnya itu masih wajar ya secara fundamental. Dan kalau memang dia menuju ke harga 282, gap atau potential gain dari harga 199 itu mencapai 41% loh teman-teman. Nah ini yang saya katakan menurut saya pribadi sih, menuju harga 282 itu sangat mungkin terjadi. Karena tadi dari sisi fundamentalnya dia sudah cukup signifikan ya peningkatannya. Jadi wajar sih menurut saya kita bisa memasuki emiten ini dan menjadikannya watchlist kita karena potensi gainnya itu mencapai angka 40%-an teman-teman. Itu luar biasa sekali ya menurut saya. Perlu dirilik. Nah kita lanjut kemudian ke prediksi harga kalau kita melihat PBV dan PER secara historis ya. Untuk rata-rata PBV historis itu berada di angka 0,73. Dan PBV 0,73 itu berada di angka 274 ya. Dan kemudian PER-nya untuk rata-rata PER yang terjadi 6 tahun terakhir itu di angka 17,48. Sehingga PER 17,48 itu seharusnya dihargai di angka 330. Sehingga seperti biasa saya kombinasikan, saya tidak mengambil harga PBV atau PER, saya kombinasikan keduanya. Sehingga didapat seharusnya emiten ini dihargai di angka 302 secara historis. Dan dari harga 199 menuju ke harga 302 itu potensi gainnya itu malah lebih tinggi dari harga fundamentalnya, yaitu kurang lebih half bagger. Nah ini potensi yang baik menurut saya teman-teman. Yang penting sih saya anjurkan kesabaran saja untuk mengambil emiten ini. Mengambil di harga sekarang juga di angka 199 menurut saya itu potensi ataupun peluang yang sangat luar biasa ya. Ya tetap menggunakan money management dan juga disclaimer on teman-teman. Baik, kita lanjutkan setelah melihat fundamental yang cukup menarik dan juga potensial tadi, kita akan coba melihat dari sisi teknikal ya, secara pergerakan harga sahamnya. Nah, baik dari sisi analisis teknikal ya, nah ini tadi yang saya katakan di awal video, harga emiten ini tidak kemana-mana ya teman-teman. Dia terlihat konsolidasi ya dari tahun 2021 nih. Dimana sebelumnya di tahun 2020 dia maksimal itu di angka kurang lebih 330-an ya, 340 saya katakan teman-teman. Dan ini bisa jadi merupakan menjadi titik resisten kuatnya ya. Saya coba tarik garis ya di 340 ini. Ya, ini menjadi titik resisten menurut saya yang cukup signifikan ya, atau resisten tertinggi. Nah, kalau kita coba lagi menarik titik resisten lanjut, kalau pergerakan harga sahamnya saya tarik secara monthly ya teman-teman. Di sini juga bisa menjadi resisten berikutnya di angka 258. Nah, kalau saya lihat teman-teman, di sini yang menjadi supportnya itu adalah di angka 200 ya. Sehingga saya bisa katakan sih di harga sekarang itu dia sudah berada di titik support dan ini sudah terlihat konsolnya itu cukup lama ya dari tahun 2021. Dan kalaupun memang dia menurun ya lebih dalam lagi teman-teman, mungkin hanya berada di angka 180 ya di sini ya. Kalau kita lihat grafiknya secara bulanan. Tapi saya rasa sih ke angka 180 itu mungkin bisa saja terjadi ya, tapi peluang untuk naiknya ini lebih besar menurut saya daripada turun. Nah, inilah menjadi potensi yang baik menurut saya. Nah, kalaupun dia menurun ke harga 180, saya rasa sih di waktunya untuk menyerok secara signifikan ya teman-teman. Atau membeli emiten ini maksud saya di harga yang cukup fantastis kalau memang dia turun ke angka 180. Tapi kalau saya rasa sih dalam waktu dekat emiten ini pasti akan naik sih menurut saya teman-teman. Nah mungkin teman-teman boleh nanti berkomentar di kolom komentar ya bagaimana tanggapannya mengenai emiten ini. Nah saya katakan seperti itu karena tadi sudah terkonfirmasi ya dari labanya juga sudah melebihi angka tahun 2018 ya. Bahkan di tahun 2020 ini pada saat dia mencapai harga tertinggi atau resisten di angka 340, performa sekarang itu sudah jauh melebihi ini teman-teman. Atau kita katakan saja ini di tahun 2018 dia juga mencapai titik yang lebih tinggi dari tahun 2020 yaitu mencapai kurang lebih 350.
Nah, kalau kita lihat sekarang sebenarnya performanya itu sudah jauh lebih ini. Jadi, saya rasa sih tinggal menunggu waktu saja harga sahamnya juga akan mengikuti ya. Nah, itu saya katakan dari sisi teknikal juga cukup menarik ya. Baik, setelah analisis teknikal, kita lanjutkan ke analisis sentimen atau news. Nah, di sini saya hanya mengambil 2 news ya, karena mengenai emiten ini juga tidak terlalu banyak ya. Nah, yang pertama, emiten ini optimis untuk penjualan itu akan bertumbuh di tahun 2024 ya. Nah, dengan penambahan atau pertumbuhan penjualan sebesar 5%, saya yakin sih untuk labanya juga akan meningkat ya, dan performanya juga meningkat, yang berdampak baik terhadap pergerakan harga sahamnya. Nah, yang kemudian yang kedua, emiten ini rutin membagikan dividen ya teman-teman. Nah, di tahun sebelumnya emiten ini membagikan dividen 25 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat di tahun ini, karena labanya sudah jauh melebihi laba tahun sebelumnya yang mencapai angka 30-an miliar, sekarang dia sudah mencapai 47 ya. Saya yakin sih untuk dividen kali ini juga akan lebih besar, dan ini menjadi hal yang cukup menarik ya bagi investor yang bersifat dividen hunter ya teman-teman. Dan kalau kita bilang dividen trap sih, ini tidak, saya rasa cukup kecil kemungkinannya saham ini menjadi salah satu saham yang sifatnya dividen trap. Karena tadi dari harganya juga, ya harganya sudah cukup turun ya teman-teman. Jadi untuk mengalami penurunan yang lebih dalam lagi sih saya rasa tidak kecil kemungkinannya itu ya. Nah baik, mungkin sekian pembahasan saya teman-teman mengenai emiten ini. Mungkin teman-teman memiliki pendapat lain atau komentar lain, boleh di komen di kolom komentar. Tapi kalau menurut saya pribadi sih untuk emiten ini potensinya sangat baik ya. Ya saya sarankan sih sebenarnya untuk kita semua untuk membeli emiten ini, dan yang penting sabar saja untuk melihat meledaknya harga nanti beberapa periode ke depan. Saya yakin sih akan seperti itu. Baik, boleh diklik like dan subscribe teman-teman untuk kemajuan channel ini membagikan info-info menarik mengenai saham yang memiliki potensi bagus. Terima kasih.